Halo Cuan Troopers, balik lagi bareng saya Daniel Wiguna, Head of Online Trading dari Sukor Sekuritas. Dan semoga hari Jumat kamu cukup menyenangkan ya. Karena kalau lihat market sepertinya kurang menyenangkan bagi mereka yang udah price in. Kita lihat IHSG-nya masih terkoreksi 0,74% hari ini. Dan juga untuk pergerakan mingguan ini sudah terkoreksi sekitar 1,74%. Kalau kita lihat secara bulanan, kita udah terkoreksi sebanyak 7%, 7,73% gitu ya. Dan juga ini diikuti dengan volume capital outflow. Artinya investor asing juga sebenarnya lagi cari way out gitu ya. Jadi inilah sebenarnya kalau yang menurut gue pribadi, jangan ngelawan pisau jatuh gitu. Jadi saat big money lagi keluar, ya jangan langsung asal average down kayak gitu ya. Karena nanti bisa berujung nyangkut ya. Tapi tetap disclaimer on, keputusan jual beli ada di tangan kalian semua. Semoga keputusan jual beli yang kalian lakukan bisa jadi lebih baik setelah mendengar Instagram live kita pada malam hari ini. Karena di tengah sentimen rupiah juga yang semakin melemah ya, walaupun neraca dagang kita surplus, rupiah kita itu sekarang ada di 15.900. Jadi kalau kita belinya di money changer itu mungkin udah jadi 15, bukan 15.900, jadi 16.000 kalau kita belinya di money changer ya. Itu artinya memang lagi ada capital outflow gitu ya, karena memang ya namanya lagi sector rotation, bergain hunting ya. Ini nih membuat para investor itu melepaskan posisi yang ada ya, wait and see terlebih dahulu, baru nanti kalau momentumnya tepat ya, mungkin ketika Santa Rally gitu ya, atau setelah uh, sentimen rilis laporan keuangan ini udah selesai, baru mereka masuk lagi gitu ya. Nah, ada sentimen menarik juga berkaitan dengan emiten yang lagi book building ya, yaitu adalah AADI. Cie. Agak mirip sama AADC. Enggak ya, nggak ada hubungannya. Jadi ini AADI ini adalah spin off-nya Adaro Energy ya. Jadi sebenarnya cash cow-nya dia adalah AADI ini yang batu bara, karena nanti Adaro-nya itu mau jadi perusahaan green energy. Dan mereka yang berhak membeli kalau nggak salah ngelihat dari RUPS-nya itu adalah ini kan lagi yang gimana ya, ini kan lagi 18 sampai 24 November ya, mungkin untuk periode book building 18 sampai 21, sorry, untuk periode book building. Dan juga investor yang membeli di tanggal 24 Oktober ya, yang udah dapat dividen di Juni, dan juga masih namanya masih ada di 24 Oktober itu juga bisa membeli ya untuk AADI ini. Kurang lebih gitulah ya, nanti dibaca aja laporan prospektusnya ya. Correct me if I'm wrong. Kalian semua bisa memberikan komentar di sini ya berkaitan dengan cum date dari pembelian AADI sendiri. Nah, tapi sebelumnya saya mau ajak teman-teman untuk bisa bertransaksi bersama tentunya ya, bertransaksi dengan menggunakan aplikasi spot. Daftarnya gampang banget ya, lewat ipom.sukorsekuritas.com, atau lewat aplikasi. Download aja dulu aplikasinya, kemudian kalau belum punya daftar. Dan kemudian jangan lupa sales referralnya SRA2 kali ini karena kita bareng dengan Ci Helen ya, Cici Satset. Langsung aja kita undang ya untuk membahas kondisi market saat ini. Oke, saya invite ya. Halo, Halo. apa kabar? Kita ketemu lagi. Iya, Kondisi ketemu lagi market yang akhirnya. tidak baik-baik saja. Aduh, Lah, justru ketika kondisi market tidak baik-baik saja, aku kenapa akan mencarimu. ini? Kenapa harus hari ini? Mau curcol, mau curcol. Dan di sini juga pasti banyak teman-teman cuan troopers nih, Ci, yang mau nanya-nanya, mungkin ada yang nyangkut gitu ya. Mungkin kan kemarin kita kira badainya sudah berlalu gitu ya. Kita pikir itu sudah bottom lah ya untuk monthly. Tapi ternyata masih lanjut lagi, Ci. 71 loh. Kita Waduh. ditutup di 7.100 gitu ya. Tapi kan waktu itu kita pernah terabar nih ya, Ci ya. Dan kan memang yang kayak gini-gini sebenarnya
sudah diekspektasikan ya Iya. gitu. Jadi tentunya tim Cici Satset ini yang udah join ke grupnya Cici Satset ini udah lebih well prepared di kondisi-kondisi kayak gini gitu ya. Nah boleh nggak nih diceritain dulu nih Ci berkaitan dengan IHSG yang sebenarnya sudah predictable gitu dari waktu itu dan sekarang udah ada di 7.100. Kira-kira seperti apa nih pergerakannya ke depannya? Oke. Aduh, kenapa hari ini ya? Oke, market memang lagi nggak baik-baik saja ya, lagi demam gitu. Jadi memang em, banyak foreign outflow memang yang memicu. Jadi akhirnya membuat IHSG kita terkoreksi lumayan dalam sampai di level 71 ya. Yang kemarin-kemarin masih ya sempat rebound ke 737 something ya, 7376 sempat rebound, kita sempat agak napas dikit ya setelah nyelam beberapa waktu lamanya. Nah, sekarang IHSG memang bikin lower low terus nih gitu. Jadi tadi pagi sebenarnya waktu sebelum jam market open di grup Satset itu kan tiap hari ada live ya. Jadi saya udah briefing pagi-pagi tadi bahwa IHSG hari ini akan merah nih ya. Jadi itu sudah predictable bahwa IHSG akan merah. Jadi what to do itu kita juga sempat ngobrol tadi pagi ya, what to do. Jadi ketika IHSG hari ini bikin lower low, seharusnya nggak usah kaget lagi gitu. Dan arahnya kemana juga aku sempat sharing ya di grup. Jadi kalau IHSG ke sini, kita nggak usah kaget, nggak usah panik. Jadi ya trading aja kayak biasanya, cuman dengan teknik yang beda gitu. Jadi ini untuk arah IHSG ini aku mau kasih lihat. Ya, yeah, asik. Bocoran-bocoran nih, guys. Aduh, jangan dilihat panahnya yang ini ya, tolong ya, ini nggak ada. Sekarang itu, sorry ya, ini agak buram ya. Bentar, gimana ya caranya? Iya, HSG tuh kan lagi kayak gini ya. Jadi ini intinya ini lagi naik, rebound kemarin kan sampai ke sini doang. Terus ini turun lagi nih. Nah, jadi ada beberapa alternatif gitu loh geraknya. Ini tuh sebenarnya ada support di sini. Target penurunannya sebenarnya di level ini ya. Di level mendekati 7.077 sebenarnya. Tapi kadang-kadang belum nyampe sini, belum nyampe lantai dia udah mantul lagi gitu. Nah, ini udah deket banget ya. 71 sama 7077 tuh nggak terlalu terpaut jauh lah. Jadi ekspektasinya itu paling deket sampai sini dulu rebound. Nah, tapi masalahnya IHSG itu ada gap kecil nih di sini. Gap di bawah ini loh. Kalau nggak salah ya, ntar. Iya, iya. Iya sih, gap yang bawah ini banyak orang nggak perhatiin, tipis banget Iya soalnya. kan? Kayaknya ada ya, sebentar. Tipis, Apa aku yang iya. Heeh. isi? Bentar ya. Aku yang Mm-mm. isi. Siap. Ini banyak Iya. banyak Ini tanda ini kecil. soalnya chartnya Cici Satut udah Isi. advance banget ya Nah, ini guys. Ya. kelihatan Oh, nih. nah ini baru kelihatan. Nah, ini nih gapnya. Jadi ini udah ditandai dari lama Iya. sebenarnya. Jadi ini waktu dulu ya, waktu Oh, dulu masih bullish-bullishnya, itu iya. aku udah sempat sharing Ini sih waktu chart daily kan ya, Ci? Bener ya? daily betul. Nah, waktu dulu Oh, rally nggak nih. perhatiin loh. Iya ya, oke 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 oke. Harus Jadi detail nih di sini. waktu dulunya masih rally nih di sini, itu sempat ngomong IHSG itu ada gap loh di sini. Jadi hati-hati ya. Ini kalau kenaikan kayak gini, nantinya bukan nggak mungkin nih, dia akan terkoreksi balik lagi ke 7.000, bahkan mungkin kalau sampai sempat nutup nih 69 something ini, kalau bisa ditutup ya lebih baik ya 69 60. Jadi nggak sampai menyisakan gap yang bikin ganjel gitu loh. Soalnya ini kan bikin was-was gitu loh kadang-kadang. Ini udah enak-enak naik, terus ini kok masih ada ya kayaknya someday kayak takut mau ditutup. Well, ya ternyata memang IHSG koreksi dalam, udah keluar pola seperti ini, pola bearish dengan target turun, gampangnya ke sini lah gitu. Harapannya ya apapun yang jadi reasonnya, ya mungkin presiden ya dikaitin ya sama presiden yang terpilih Trump, kemudian USD juga menguat, rupiah terus tertekan, kemudian foreign outflow terus dari market Indo ya, keluar terus dananya selama USD di sana, USD-nya naik, ininya juga kita juga pasti melemah ya, pasar saham di sini pasti akan tertekan juga. Jadi adanya foreign outflow ini ya memang sejalan dengan pola bearish ini, apapun alasannya gitu. Jadi emang harus ke sini gitu. Mampir dulu ke bawah, hopefully dia bisa mantul lagi ke sini gitu.
Nah, ini harapannya ya, agar kembali bullish. Biasanya mungkin ya bisa terjadi kayak gini, Iya, iya. naik, turun lagi, baru dia break up lagi ke atas, bullish lagi. Harapannya tuh, ya ini kan prediksi, Mm-mm, belum tentu mm-mm, benar mm-mm. gitu. Jadi, Iya, iya, iya. expect paling jelek ya, nutup gap ini, 6950-an ini, lalu dia bisa kembali rebound. Ya baiknya sih nutup ya, tapi kalau nggak Hmm. mau sampai nutup dia udah naik, ya udah kita ikutin aja gitu. Iya, iya, iya. Kalau nutup kan berarti dia PR-nya udah Iya, kelar gitu ya, nutup nah, PR-nya karena kelar nanti memang aja. gap ada yang harus iya. Betul. Iya, iya, iya. Tapi serem serem juga ya, Ci, kalau harus ke 69 dulu. Iya, Lumayan. lumayan. 69 itu berarti BRI bisa berapa, BCA bisa berapa, Brand bisa berapa. Nah, udah udah Sama. tutup mata dulu. Iya, hari ini semua Big Bang itu candlenya kan jelek ya. Paling lumayan Koreksi. tadi, Iya, ya benar. koreksi. Tapi paling lumayan tadi among those big four, itu Iya. BCA yang hijau sendiri dan sempat breakout sedikit, terus abis itu turun lagi nggak kuat gitu, kebanting gitu. Itu sempat Mm-mm, lumayan. mm-mm, Tadi ada member kita juga sempat jualan di sini. Eh, mm-mm. jadi ngambil waktu ini ternyata udah pasang GTC jauh-jauh hari nungguin. Siapa tahu nih dikasih ternyata bener dapat pas 98. Terus tadi dijual pas ini. Saya udah ngingetin tadi ya hati-hati karena ini ada kecenderungan bisa koreksi lagi. Jadi tradingnya metodenya bukan berarti nggak boleh invest boleh, cuman ya terserah kita kalau kondisinya masih mungkin bisa turun lagi ya kita mau fast trade juga nggak apa-apa ya gitu. Jadi 8 beli 9.800 Iya. beli terus tadi dijual emang nggak dijual di pucuk sih kalau nggak salah tadi 10.200 deh udah laku nah gitu Gila, itu sedap banget itu ya, Ci ya. masih bawa iya jadi Big Bang Iya, sendiri iya. itu sebenarnya kalau pas lagi koreksi tajam terus kita tahu support kuatnya itu lumayan loh bisa kita manfaatkan momen itu buat cari cuan cepet-cepet gitu mantul jual Mm-mm, overall sih mm-mm. secara overall kan masih nanjak nih jalannya jadi at least ya kita bayangan buruknya kalaupun nyangkut nih suatu saat ya pasti bisa keluar gitu Iya, iya, benar-benar. Tapi ini buruk-buruknya sedap banget loh. Maksudnya, apalagi kalau kita pakai akunnya akun day trade gitu ya. Kemarin kita udah sempat ngobrol-ngobrol ya. ya ya akun day Iya, trade-nya aduh. nih ini BCA lagi, BCA lagi. Itu marginable banget tuh, marginable banget tuh BCA. betul. Oh iya, kita belum belum sempat sharing ya ke teman-teman di sini. Mungkin Mm-mm, ada yang tahu. mm-mm. Ternyata banyak loh. Kemarin itu waktu ngobrol-ngobrol sama teman-teman tuh yang juga tergabung di komunitas Sukor, ada yang nggak tahu ternyata kalau ternyata Sukor tuh punya akun day trade ya. Ya, akun day trade ini apa? Jadi akun Sukor tuh ada tiga ya. Regulernya sendiri tuh bisa reguler yang pakai T plus dan reguler yang sehari habis yang pakai day trade itu limitnya bisa sampai 6 kali ya dan ya benar ya. Ya, 6 kali dan itu pun pilihan sahamnya harus yang Kompas 100 benar. Nah, itu bisa dimanfaatkan karena minimal penempatan hanya 1 juta. Tapi milihnya juga nggak sembarangan ya. Harus Iya, iya. harus harus benar-benar ini apa namanya hati-hati ya Milihnya, karena dengan kondisi milihnya yang dipilih sama Cici Satset aja lah. betul. Biar milihnya lumayan ya beli Iya, dengan iya. kita bisa beli sampai 6 kali ya. Itu tapi Iya. biasanya juga Sekarang kita hati-hati. sekarang kita minimum minimum top up-nya sekarang malah kita hapusin, Ci. Oh gitu. Supaya begitu jadi akun, berapapun yang di top up dengan akun day trade itu, ya udah gitu, itu langsung 6 kali cash. Mantap ya. Berarti nggak ada minimal. Gitu. Kurang apa lagi ya. Buat kalian Iya, yang mau nyoba, ya 500.000 pun jadi ya. bisa. Bisa lah. Bisa lah ya Buat 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 belajar ngetes-ngetes. awal-awal tuh nggak usah pakai dana Iya, iya, iya. besar-besar. Tapi at least Mm-mm. kalian kalau misalnya relain lah belajar 500.000 hilang ya udah lah ya. Tapi dengan potensi return yang Mm-mm. gede itu kan oke banget ya. Apalagi Oke milihnya banget. iya oke banget. Sudah tetap beli misalnya aja BCA ya yang tadi BCA itu dengan satu hari Mm-mm.
satu hari bisa naik itu 2%, ya kalian bisa dapat cuan bungkus kayak gitu ya lumayan gitu. Bukan cuma BCA lah, banyak kan itu bisa macam-macam loh Mm-mm. pilihannya di Kompas 100 tuh banyak banget pilihannya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan ini. Tapi dengan money management yang benar ya, jangan sembarangan masuk kita. Nanti kalau udah marketnya enak, nah itu bisa mungkin volume transaksinya bisa dibesarin kalau memang lagi bullish semua, lagi enak. Nah itu bisa mantap itu cuan itu kenyang itu pasti. Tapi satu hari harus habis ya, jam setengah Iya, empat iya, iya. off. Jadi harus Betul, betul. jual bersih hari itu. Itu yang day trade. Nah akun ketiganya adalah Mm-mm. akun margin. Ya marginnya sih ya kita nggak ada batas T plus ya. Jadi harus Mm-mm. ya kita bisa milih saham-saham yang di list margin, kira-kira mana yang mau di swing panjang ataupun mau di tradingkan cepat itu panjang deh ceritanya. Pokoknya ikut aja nanti kalau ada Sukor live trade tuh panjang lebar ya kemarin ya dijelasin cara Betul, trik-triknya di betul. portonya bisa peger kayak gitu. Nah itu Iya. ada di pas lah. Makanya nanti kalau teman-teman cuan troopers ini ada apa namanya ada punya pertanyaan dan lain sebagainya langsung ikut ke live trade-nya bareng Ci Helen aja ya. Nanti kita buatin live trade lagi nanti buat Iya. dijelasin seperti apa gitu ya supaya supaya teman-teman cuan troopers ini bisa daftar dan gabung ya. Jangan lupa pakai referralnya nanti SRA 2 gitu ya. Nanti Oh kalau iya daftar mau bisa. bikin akun day trade itu jangan lupa daftarnya di SRA 2 gitu supaya nanti bisa langsung satu grup gitu ya dengan komunitas subset Iya, bisa ngeles subset loh. cuan. Hampir tiap hari kita live terus. Market Iya, susah, iya, 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 market benar-benar. gampang, kita tetap on air. Mantap, mantap. Oke, kita coba balik lagi ke market ya. Si Helennya kan kita ngelihat apa namanya, tadi udah kita sempat bahas juga ada potensi koreksinya bisa sedalam apa, ada gap berapa yang harus ditutup gitu ya. Hmm. Nah, tapi ini yang menggerakkan kalau yang Ci Helen lihat itu sebenarnya apa sih eh, majority sentiment gitu ya, atau sentimen yang paling kuat yang menggerakkan sebenarnya yang bisa narik dia ke bawah Oh, gitu oh. kira-kira. Mm-mm. Mm-mm. Jadi memang kalau dari sentimen sendiri adalah sentimen yang paling kuat ya adalah perlemahan dari rupiah ya dan menguatnya US dollar. Jadi itu menyebabkan tekanan foreign outflow tuh masih gede banget gitu. Bahkan even dalam 1 bulan terakhir tuh bisa keluar sampai kalau nggak salah 12 T sekian ya kalau nggak salah ya. Dan efek kemenangan dari Presiden Trump ini ya, Pilpres itu jadi efeknya domino. Jadi karena Trump itu menang, akhirnya US dollar itu terus menguat sehingga potensinya adalah membebani rupiah sehingga dana-dana asing itu keluar dari IHSG gitu ya. Jadi dengan menguatnya US dollar, kemudian rupiah makin tertekan, apalagi sekarang udah deket angka psikologis nih 16.000 ya. Udah mepet-mepet di 16.000 tuh kurang dikit lagi kesentuh tuh 16.000. Dan itu outflow asing itu makin kuat, belum ada tanda-tanda berhenti ya so far ya. Jadi efek ini juga kalau waktu kita ingat tahun 2018 tuh ada trade war ya antara US dan China. Jadi ada ketakutan di market bahwa trade war ini akan berdampak ke IHSG juga gitu. Karena gini, kan ada kemenangan Trump ini berarti tarif impor akan dinaikkan, ya kan? Which is itu akan mempengaruhi perlambatan ekonomi di China. Nah, sedangkan Indonesia itu adalah mitra dagang Cina ya. Dia banyak lempar barang ke China. Nah, kalau China-nya melambat, ekonomi Indonesia juga pasti akan terefek gitu ya. Kemudian selain daripada itu, yield UST-nya juga ikut-ikutan ya. Jadi dana asing itu baru bisa agresif masuk IHSG kalau rupiah kita menguat. Itu pertama. Kedua, yield USD-nya bisa turun. Nah, baru fund-fund ini akan melirik nih market Indo lagi nih, saham Indo ya. Jadi sekarang tuh karena USD naik, kemudian yield USD-nya juga naik, maka rupiah terus tertekan. Jadi dana asing tuh belum agresif masuk ke IHSG lagi, malah keluar terus gitu. Dan ini makin hari masih kuat ya outflow-nya, belum ada tanda-tanda mau stop. Ya moga-moga nggak lama lagi ya. Ya mungkin secara seasonality di bulan Desember tuh biasanya mulai
ada berkuatan ya gitu. Jadi nanti kita bisa lihat lah. Jadi kalau kita lihat itu sih pengaruh-pengaruh yang jadi sentimen ya, kenapa kok kondisinya IHSG sekarang kayak gini ya gitu. Jadi ketika nantinya harapannya kan kita IHSG balik lagi nih ya kan. Apa nih yang memicu? Yaitu rupiahnya menguat dan yield USD dan USD-nya turun. Nah, itu baru nanti dana asing itu bisa inflow lagi ke IHSG dan IHSG mulai kembali naik lagi gitu. Ya, kira-kira itu sih ya. Jadi ada korelasi dengan Trump presidensi ini, efeknya ke trade war apa segala macam, kemudian penguatan US dollar, kemudian USD juga berpengaruh. Jadi akhirnya dana asing keluar dari IHSG, akhirnya jebol sampai kayak gini. IHSG-nya. Gitu. Jadi biasanya ya kalau IHSG itu sudah koreksi mendekati 10% nih dari titik puncaknya ya. Biasanya itu di sekitar bulan September lah. Foreign outflow itu semakin mengecil. Jadi mengindikasikan IHSG sudah mendekati titik nadirnya gitu. Tinggal nunggu pola reversal, nggak lama lagi gitu. Biasanya koreksi normal tuh IHSG itu 10% tuh udah ada rebound. Biasanya ya, kalau turun seret, ini 10% lah kurang lebih range-nya itu biasanya ada rebound gitu. Maksimal dari secara historis itu kalau nggak salah tahun 2018 tuh sekitar 15% lah baru ada rebound. Itu pun kejadian luar biasa ya karena ada krisis ekonomi dan lain-lain. Biasanya tuh nggak sampai 15% tuh udah rebound IHSG. Nah kita lihat aja IHSG itu kemarin terkoreksi dari puncak itu udah berapa persen nih. Nah kita kan lihat nih kalau misalnya udah mendekati 10 nih atau 10 udah 10 berarti gak lama tuh akan rebound harusnya. Ntar nih aku hitung dulu. Ini masih di posisi 8,8% nih guys. Kita lihat. Sorry ya, kurang jelas ya. Jadi dari sini, ini 8% nih turunnya, masian. Jadi kalau kita lihat nih 8,8 ya, dari sini sampai sini tuh penurunannya total kurang lebih 8,8. Nah kalau 10% nyampe mana nih? Nyawa nih sampai sini 10%, sampai gap ini 10% nih. Jadi anggap aja mentok-mentok nih sampai gap ini harusnya ada rebound gitu. Terburuk-buruk loh ya. Harapannya sih nggak sampai ke sana. Udah rebound kitanya kayak diiris tipis-tipis, kasihan banget loh. Banyak ya. Teman-teman di sini mungkin ada nggak sih portonya yang merah ya? Kalau ada merah-merah di market kayak gini tuh ya wajar lah, normal. Kadang-kadang ngerasa kayak, aduh tiap hari tuh kayak diiris tipis-tipis, kok nggak cepet sih turun-turunnya, kok nggak langsung turun terus rebound. Itu benar-benar membutuhkan kesabaran ya. Kalau teman-teman mentalnya nggak kuat nih, bisa kena loh mentalnya, psikologisnya. Terus tradingnya jadi berantakan, decisionnya jadi ngawur. Nah itu jadi kacau lah semua itu akhirnya. Jadi maintain your psychology. Jadi di saat-saat market yang kayak begini nih, nggak gampang memang buat trading. Kalau nggak bisa, nggak usah maksa, udah ditutup dulu liburan ya kan. Nanti Desember buka lagi deh. Kalau nggak sanggup, tapi kalau sanggup itu ada triknya. Nanti saya ajarin di grup itu cara-caranya. Ada beberapa lah tips-tips dari aku ya di grup. Kalau misalnya kesulitan banget nyari cuan, aduh bener-bener deh. Hari ini sempat nih trading apa nih? Salah satunya tadi ada member yang sempat cuan dari apa sih, saham naik. Ya kayak gitu. Mau trading apa lagi? Oh, Ya oh kan? iya iya iya. Itu yang mau IPO ya, mau IPO kan nanti. Ya IPO Udah naik. IPO, udah IPO ya, Ya, udah listing. hari Iya ketiga iya iya. kan. Jadi itu kita Heeh. manfaatin momentum itu, we ride the momentum kan, nggak semua orang tuh beli dari IPO nih. Nah, ketika momentumnya ada, jadi tadi sempat waktu live itu aku ajakin coba lihat ini ya, trading ini bisa nih gitu buat cuan cepat gitu. Nah, selain itu ada lagi kemarin jajan sore nih kita beli Raja sama Dewa gimana Mantap. tadi pagi. Karena tadi pagi itu aku waktu awal market itu Raja tuh sebenarnya ada potensi naik ya. Cuman aku pesan satu hal. Teman-teman kalau misalnya ada yang ngambil Raja kemarin sore nih ikutin jajan kemarin, Mm-mm. hati-hati karena kalau aku lihat ini dia nggak akan break high kemarin, dia nggak bisa break break higher high-nya kemarin, dia nggak akan. Jadi itu udah kelihatan waktu waktu pagi-pagi itu udah kelihatan loh. Jadi aku kasih kasih warning ya. Jadi jangan tahan-tahan, jangan berharap muluk-muluk ngebreak nanti percuma yang kita beli kemarin itu akhirnya jadi BEP, jadi loss gitu. Jadi itu semua ada
kita tuh bisa nyari cuan sebenarnya memang agak lebih sulit ya dari biasanya. Tapi bisa, tapi ada triknya. Harus ada caranya tuh kayak gimana. Kita harus bisa kayak prediksi kira-kira nih Mm-mm. bisa nggak sih sampai sini, bisa nggak sih? Nah itu kita harus cepat tangannya gitu, baru bisa. Tuh. Oke oke oke. Ini menarik nih. Soalnya kan emang iya ya, kita bisa cuan dari banyak emiten, ada yang baru Mm-mm, IPO gitu ya, mm-mm, dan ada mm-mm. yang nanti mau IPO juga, ya yang Tuh, banyak yang asli. ditanyain. Nah, tuh. Itu tadi juga salah satu tips nih. Ini Nah, gimana tuh bocoran. gimana tuh? Ini dibocorin nih. Jadi sebenarnya aku juga sempat ngasih tips-tips lah. Kasihan kan beberapa orang kan banyak ya dengan market kondisi seperti ini sulit. Memang sulit banget di antara sekian emiten tuh kita tuh nggak segampang biasanya kalau nyari cuan gitu. Ini kemana nih tadi? Hilang. Hai, kok jadi sendiri? Bentar ya teman-teman. Danielnya menghilang. Muncul lagi. Cek ya, sorry sorry, ada ini masalah koneksi Ci. Oh iya, iya. Aman aman. Aman Iya ya. iya. Hmm. Iya iya, minum dulu Ci, minum dulu. Iya, iya. Gimana nih Aadi ya. Jadi nih, buat teman-teman yang mungkin ada floating loss di mana, kalau punya dana lebih yang nganggur atau apalah ya, di season IHSG yang sulit seperti ini yang turun terus ya kan, trading di saat turun tuh nggak gampang memang. Nah, tapi ada potensi, ada celah yang kita bisa ambil atau manfaatkan untuk tetap cuan. Nah, contoh kalau misalnya nih, aduh udahlah, nyerah aku nggak bisa trading, ya udah beli aja saham IPO yang kira-kira menurut kalian ya kan prospektusnya oke. Kemudian apa namanya story-nya juga oke, kemudian corporate action-nya dari Adaro seperti apa kan kita tahu nih ya, jadi ya itu kan bukan hal baru lagi, jadi kita bisa pelajari kalau kita memang kayak oke nih kayaknya ya udah kita beli aja itu saham IPO kan at least ya kita beli hari pertama itu jarang banget langsung rugi gitu kan ya kita kan bisa memanfaatkan tuh untuk ya bisa cuan lah gitu gampangannya ya entah mau nahan berapa hari, terserah. Itu tergantung dari kepercayaan masing-masing terhadap emiten tersebut. Mau diinvest, mau diapain, mau di swing. Itu bebas kan setiap orang punya decision masing-masing. Nah, tapi salah satu cara untuk meraih cuan di saat market sulit dan genting kayak gini, ya ini. Perhatiin tuh book building tadi udah disinggung nih sama Daniel tuh bagus banget. Jadi tipsnya salah satunya bisa mempertimbangkan saham-saham IPO yang oke ya menurut kalian. Jadi itu bisa menjadi salah satu opsi lah untuk cari cuan di saat musim yang sulit begini. Itu kan nggak susah Sulitnya ya. sulitnya harus pakai C ya, sulit. Sulit sekali benar deh. Iya iya benar benar. Di IPO mah emang Benar 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 benar. sih ya kalau pas ya kan tinggal ya udah Nah, beli nunggu dapat naik ya udah kalian terserah nih kan udah profit kalian mau keep mau apa mau di take profit bebas ya kan tapi potensi untuk mm-mm. naik arah itu kan juga ada ya gitu jadi ya well nggak usah berharap arah lah tapi at least ada kenaikan itu biasanya dari awal harga IPO biasanya ada kenaikan dan itu kan lumayan gitu loh menurut saya Hmm. bener nggak sih? Oke oke oke. Iya 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 iya. Benar benar sih. Karena kan udah kebukti juga dari dua IPO yang jalan ada naik, Iya, ada iya kan? iya nggak naik Gitu itu kan? 3 hari loh. Itu berapa persennya kita Naik lihat. Naik, beneran naik. iya naik, naik, Bener. naik, ini naik naik ke puncak gunung nih lihat. Tuh, Iya iya. tangan nih. Ini hari pertama IPO cuma dihargain 128-an ya kira-kira ya. Hari ini Mm-mm. udah jadi 260. Coba bayangin dalam waktu 3 hari dia kita dapat gain. Bentar, mana nih? Bentar ya. Sabar ya. Loh, Mantap. ada. Loh, Tuh ada yang komen tuh naik 3 kali arah. Mantap makanya banget. mantap banget kan. Jangan lupa teman-teman, teman-teman nanti kalau pengen bisa trading bareng sama si Helen itu daftar aja buka akun under SRA 2 gitu ya. Jangan lupa DM Hmm. IG Satsetuan ya, Hmm. Ci ya, sama IG Ci Helen juga boleh Ya, dong. boleh. Loh, 100% Mm-mm. bagger loh 3 hari loh. Ya kan? Iya iya. Di tiga market kayak puluh gini. lima persen kali 3. Nah,
di market kayak gini dapat 100%, oke lah ini gitu loh, ya kan? Iya, masa Even nggak nggak ikut happy nggak ikut, sih? oh ini tetap dapat lumayan kan, beli hari ini dapat lumayan loh. Mm-mm. Iya, apalagi Iya, ikut dari IPO udah kenyang pasti kalau masih ngehold. Oh, iya, ya iya, itulah iya, iya. tips dari kita kalau yang bisa dibagiin yang gampang, isi W lah itu udah merem lah itu. Iya, iya, benar, 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 Tapi benar. tetap Tapi dipelajarin jangan lupa ya. ya, prospektus tuh Mm-mm, baca aja. Jadi jangan cuma mm-mm. dengerin orang ikut beli terus nggak tahu apa yang dibeli, jangan ya. Always be wise. Iya, Nanti duit kalian nggak pernah ada yang nyuruh jual, nyuruh beli itu nggak ada. Jadi semua disclaimer on. Di sini tuh nggak ada ajakan seperti itu ya, nggak ada ajakan suruhan mm-mm. beli jual. Cuman kita memberikan insight. Jadi kalau teman-teman punya consideration sendiri itu lebih baik lagi gitu. Iya. Dan aku pengen nambahin ya, Ci Helen, ini Hmm. selain bisa cuan dari emiten-emiten yang baru IPO, ini aku ada pasang pin nih. Kita lagi ada promo Fun November. Kita bagi-bagi 11 juta untuk 11 orang yang beruntung. Jadi nanti kita bakal khusus nih ya buat grupnya eh, yang join under SRA 2 gitu ya. Ini akan lebih berpotensi untuk mendapatkan total 11 Wih, juta 11 gitu. juta rek di Untuk market 11 ini. orang. Gila banget. Mm-mm. Erik, Lumayan, lumayan. Jadi skor jadi dapatnya nanti 1 juta dalam bentuk reksadana Sukor Anak Pintar. Kenapa Sukor Anak Pintar? Karena kebetulan secara year to date yieldnya itu kisaran 11% juga. Jadi wih, 11, 11, 11. 11, 11, 11 ya. Cocok deh. Iya, Sayangnya ini kan ini hari udah cocok lewat tanggal melodi. 11-nya. Iya, 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 iya. Moga-moga ada yang join ya, mau buka akun online atau mau buka akun day trade gitu, itu bisa dapat juga nih ya. Kurang lebih Iya, ya, total 11 iya. juta untuk 11 Menarik orang. loh ini kapan lagi nih Ren, kayak gini. Ini fasilitas yang luar Mm-mm. biasa, teman-teman nggak boleh miss deh. Itu kalau buka akun day trade itu harus reguler dulu kan berarti ya, baru yang day Iya, trade. iya. Baru nge-request untuk day trade Jadi gitu. kalau Nanti yang kita akun akan reguler posting. nggak ada minimal kan, nggak ada minimal. Iya, Kalau nggak ada minimal. Terus kalau Jadi misalnya udah bisa HK. margin, kalau margin, rekening margin baru ada minimal, betul ya, 250. Betul, 250 juta untuk rekening margin. Iya, menarik lah. Gitu. Jadi teman-teman coba Menarik banget, register menarik ya. banget. Daftar deh nanti. Mm-mm. Siapa tahu ya, bisa cuan lumayan Iya. ini buat Itu persiapan. Siapa katanya tahu gitu kan. lumayan dapat modal 2 lot katanya. 2 lot buat Adi. Iya, Teman-teman jangan lupa dong masukin pertanyaan ya, question and answer ada di kolom question and answer gitu ya, karena ini kayaknya banyak banget yang nanya udah kelewat-lewat pertanyaannya ya iya ya. gitu. Jadi jangan lupa masukin di kolom question and answer untuk teman-teman yang pengen nanya gitu. Hmm. Nah, kita lanjut dulu ya Ci, ini untuk pertanyaan-pertanyaan kita pada malam hari ini. Ini kan kita lagi bahas tentang momentum trading Hmm. gitu ya Ci. Nah, apakah momentum trading ini juga bagus untuk kita aplikasikan di emiten-emiten properti gitu Ci? Karena kan kita lihat kok belakangan emiten properti ini banyak yang terbang-terbang gitu ya, banyak yang berpotensi cuan gitu. Nah, tanggapannya gimana nih Ci untuk sektor properti? Dan kita Hmm. menggunakan metodenya itu momentum trading. Oke, sektor properti Mm-mm. sekarang ini gitu ya, Iya. view-nya. Mm-mm. Oke. Jujur aja sektor properti sekarang ini memang hampir mirip ya kalau kita lihat dengan chartnya composite. Ini aku bukain ya biar kalian bisa lihat ya. Jadi malam hari ini akan dibahas secara teknikal. Jadi pendekatannya itu kan menggunakan chart ya, menggunakan technical. Jadi teman-teman bisa membayangkan nanti kira-kira, oh ya mirip juga, mirip atau enggak. Nah ini. Tadi pagi nih sempat dibahas nih di grup. Aku lagi bahas properti sama IHSG. Jadi chartnya tuh mirip gitu. Jadi gini, nih ini aku kasih lihat ya. Ada tadi tuh salah satu nih ya. Oke, nih ya. Ntar aku buka ya, ntar. Nah, ini. Jadi kalau saat ini properti itu lagi tertekan, nggak heran sih ya. Jadi ini kalau kita lihat ya, ini IHSG, ini Iya, iya, composite, iya, iya. ini properti.
ya. Ini salah satu contoh deh, ini Pakwon, Pewon, ini composite index. Di sini kita lihat ada bearish chart ya, kayak gini. Modelnya kayak gunung, hampir kayak double top, cuman puncaknya lebih pendek sebelah lah yang ini ya. Nah, ini sama. Ini ada bearish pattern kayak gini. Nah, penurunannya juga mirip dah modelnya kayak gini. Nah, jadi menurut analisa harusnya ini kan agak sedikit mirip ya, berkorelasi lah. Jadi kalau seumpama ini ada rebound, ada penahanan, ini harusnya juga menarik untuk dilirik. Justru ada momen-momen untuk buy on weakness gitu loh. Nah, kita lihat sektor lain, saham lain properti lainnya ya. Nah, misalnya apa ya tadi ya, kalau nggak salah paling ini nih Pani nih. Saham terheboh. Saham Iya, benar benar benar. terheboh, ya kan. Nah, Pani sendiri juga ada distribusi ya. Jadi naik tapi dia distribusi gitu. Nah, di sini ada bearish pattern juga. Sebenarnya tuh ada kayak seperti begini, kayak cup and handle tapi terbalik, cuman nggak kelihatan. Kalau nggak samar-samar lah ini. Jadi kayak gini modelnya. Secara kecil ya, secara kecil tuh ada pattern kayak mirip kayak composite sebenarnya, cuman lebih kecil gunungnya gitu. Nih, hampir nggak kelihatan. Nah, mirip. Ya, sorry ya nggak jelas Oh gambarnya. iya, ya, mirip, mirip, iya, 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 mirip banget tuh. Ya, mirip. Nah, jadi ya ini memang lagi fase koreksi gitu. Dan ini ada support-supportnya gitu. Jadi bisa diperhatikan lah. Nanti kalau reboundnya ya nunggu-nunggu di support gitu kalau mau fast trade gitu. Tapi kalau secara korelasi dengan IHSG kalau dilihat-lihat tuh ada korelasi si properti itu sejalan align gitu loh. Jadi ketika IHSG-nya membentuk begitu, itu somehow properti itu juga mirip pattern-nya gitu. Itu dibahas tadi di grup juga kemiripan pola ini. Harapannya nanti ketika nanti IHSG mantul nih, properti juga bisa ikut mantul gitu. Jadi momen-momen buy on weakness itu diperhatikan semua ya. Boleh sih teman-teman itu kayak waspada, risk cash boleh, tapi nggak perlu terlalu ketakutan ya. Di dalam setiap penurunan pasti ada reboundnya. Tinggal kita nungguin reboundnya itu, nggak usah panik gitu. Jadi tetap usahakan itu mainnya clear gitu, mikir ini harus gimana ya, nggak usah panik kayak gimana, nggak usah. Jadi kalau memang udah terlanjur ya kita harus belajar lagi disiplin, terus kemudian exitnya gimana nih, cara exitnya itu harus dirumusin ya, gimana caranya ya ini. Nah itu dipelajarin caranya. Ini sama nih kayak ini properti lain ya ini. Iya, 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 iya. Ini BSDE sama patternnya kayak gini. Nah ya ini BSDE. Jadi ada kayak double top gitu dengan target masih di sini. Ini juga belum nyampe, kurang dikit lah, kurang dikit. Mirip lah ini. BSDE ini indeks gitu. Mirip ya. Itu properti. Oh, Bukan berarti udah jelek, enggak. Kalau suku bunga dipangkas itu bisa jadi katalis juga nih buat nanti reboundnya properti gitu. oke, oke, oke. Menarik, menarik. Nah, Iya. Ci, ini kita coba bahas pertanyaan-pertanyaan dari Cuan Troopers dulu. Tadi ada yang bahas, yang nanya tentang Telkom katanya. Udah 3 kali tuh nanya, Ya, Telkom gimana? Momentum trading oke nggak sih? Dari properti kita lompat ke nyangkut kayaknya ini infrastruktur. ya. Ini Iya. nyangkut nanya sampai 3 kali. Ya. Oke, kita bahas. Pertanyaannya apa? Telkom gimana, Ci? Udah turun dalam. Apakah masih bisa di hold buat yang nyangkut? Karena nyangkutnya di harga berapa saya nggak tahu ya. Cuman kalau dari analisa saya akan bantu sebisa mungkin view dari saya nih kayak gimana. Telkom ini bentar ya, saya biasanya kalau nganalisa tuh dari time frame besar dulu nih. Biar tahu kira-kira, oh dia lagi di fase apa, kayak gitu. Nih ya, biar tahu dulu. Ya, ntar. Tunggu ya. Oh gini. Oke. Jujur Mantap. jarang Ini Telkom, analisanya juga analisa satset ya. jarang trading Telkom jujur aja. Makanya ini ngelihatnya kayak, oh iya oke gitu. Iya, iya, iya.
Mungkin habis ini kita bisa bahas emiten-emiten emas kali ya, Ci ya, Iya karena kan betul. emiten emas belakangan terbang. Hmm, Iya, terus ini kan lagi harga emas hype up. acuannya sendiri minus loh. Yes, tuh. Heeh. Oke. Telkom ya, sebentar ya. Saya coba Mm-mm. buat dulu. Hmm, nyangkutnya di berapa sih ini? Nggak ada tahu ya. Iya, Kalau kalau nggak mau ada yang cepet, tahu. kalau kalau mau nunggu bisa naik, tapi harus nunggu sabar ini lama naiknya. Panjang, Iya. iya sih. Nah, Sampai kalau waktu ini itu temenku pernah bilang katanya kalau pengen nikah carinya itu mantu yang punya saham Telkom katanya. sabar, Sabar. lucu banget. Ini ya, Lucu banget. bener sih. Iya, Banget. itu harus sabar banget. Sabarnya pakai Iya, banget. banget, banget, banget. Nah ini ya. Tapi ya. Oke, jadi ini adalah view besar Telkom ya. Arahnya tetap naik. Masih terjaga di garis trend line. Ini saya pakai time frame monthly ya. Jadi satu candle 1 bulan ini. 1 bulan loh ya, ini lama nih. Jadi secara overall, Telkom ini masih belum breakdown ya secara overall. Masih arahnya, trennya masih bisa naik gitu. Tapi ini sekarang lagi disupport banget, support trendline banget. Dan ini Iya, iya. udah rentan-rentan gitu, rentan-rentan jebol-jebol tipis ya. Kalaupun Wah, jebol, tiga ini dua sembilan lima sorry, Ci. 3.300 nyangkutnya katanya. oh 3.300. Iya, iya, iya. Ya ditungguin lah mau kayak gimana. Kalau enggak ya di average. Ini adalah area demand dari Telkom ya, garis ini. Andai kata apes-apes nih gini, terus langsung nyungsep nih garis birunya ditembus, paling dia ketahan sama ini. Terus mantul dulu gitu. Apes-apes ya di 2020-an lah kira-kira. 2070 ya around around itulah 2000 something gitu. Harapannya Harapannya ini sih bisa nahan garis ini ya. Nah ini sekarang saya masuk ke daily dulu. Di daily sebenarnya aku perhatiin dari dulu tuh Telkom tuh banyak gap di atas. Ya, banyak gap di atas. Dia tuh ada gap-gap beberapa nih aku gambar ya biar gampang lihatnya. Gap di 3010 tuh ada. Nah ini 3010 yang ini ya. Satu, terus mungkin nggak ditutup. Mungkin, tapi butuh waktu sih ini. Nah ini ada gap lagi nih. Di 2750. Ya kan? Jadi ada beberapa spot gap lah yang bisa dimanfaatkan teman-teman gitu. Nah ini sekarang masih ketahan support dengan candle seperti ini. Ya nanti kalau IHSG ada rebound, hopefully dia bisa nutup gap sini ya, 2730 dulu ya. Kalau ke atas ini takes time lah, 3000 ini takes time benar-benar. Jadi saat ini time frame daily, bukan berarti nggak bisa rebound, bisa, tapi butuh waktu banget ya. Karena ini sekarang arahnya masih koreksi. Ini di candle daily sih udah oversold ya. Kondisinya seperti ini, indikatornya. Cuman belum ada inflow kencang untuk naik gitu. Jadi perhatikan aja level-level ini ya. Ini ada resisten-resisten yang harus di apa diperhatikan nih. Nah, di sini sebenarnya ada gap lagi nih di atas. Banyak suka gap down ini. Telkom nggak ngerti deh. 3470 nih. Ini 3470 nih ada gap nih di sini. Ini 3400 ya. 3400, 3000 sama 2750. Jadi ada 3 posisi ini bisa nanti kemudian hari itu ditutup bisa. Ya tapi sabar ya, sabar. Ini bisa takes kayaknya more than 3 months deh kayaknya. Gitu. Nah, strateginya kayak apa ya? Kalau Oke. mau average down tuh hati-hati. Kalau di season sekarang jangan sembarangan dulu ya. Mm-mm. Up lah. Kalau mau efek down yang kayak gini-gini kayaknya harus Mm-mm. nanya ke diri sendiri sesabar apa gitu ya kayaknya. Diri sendiri. Yang kayaknya lama, gapnya banyak banget. Iya, sebentar itu nunggunya lama banget itu Iya, ya. iya, iya. Sabar deh. Iya, 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 bener, bener, bener. Nah, jadi buat cuan troopers yang lain juga, nah, oke, udah makasih berarti udah kejawab ya. Jadi pertanyaannya,
biasa kalau aku ngeliat yang kayak gini-gini tuh Ci, pertanyaannya apakah mau dilanjutin apa enggak gitu kan. Mm-mm. Soalnya kan daripada kita kelamaan nunggu, mending cut loss. Habis itu ya mungkin dari yang lain bisa kasih con lebih banyak gitu kan. Soalnya. Betul, betul. Nah, Mm-mm. kalau De- kalau ini sih penurunannya belum kelar ya, Telkom itu belum kelar. oh, Nah, kalau kalian nggak kuat mm-mm. nahan ya bisa dipertimbangkan untuk kurangin posisi atau cut loss, yaitu sesuai trading plan-nya dulu gimana lah gitu ya. Karena kan kalau menyarankan di tengah-tengah ini susah. Kalau dibilang cut loss terus besok mantul nanti salah lagi gitu. Ya, but anyway, disclaimer on ya teman-teman, Iya, keputusan jual beli selalu ada di terserah. jempol teman-teman Suntroopers. Oke, Betul. Ci, pengen nanya berkaitan dengan momentum trading sendiri, untuk scalping saham-saham yang berpotensi bagger. Nah, Hmm. ini kira-kira ada di mana Aduh, dikorek-korek gimana gimana pertanyaannya momentum trading. Ini untuk pelan-pelan belum untuk ngerti nih. scalping saham-saham yang berpotensi bagger? Ya bolehlah satu, Ci. Tips scalping untuk saham yang berpotensi bagger gitu maksudnya. Apa Iya, gimana? iya, 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 iya Nyautin gitu. saham Yang bagger. yang bisa kita pakai ya minimal kita bisa pakai akun day trade lah gitu, Ci. Oh, oh, Untuk iya, scalping. iya. Ada Bisa. nggak sih emiten-emiten yang berpotensi ini? Mhm. Oke, Mm-mm. oke. Duh, pertanyaannya ini sulit banget nih. Satu aja, Ci. Satu aja boleh. Satu Oke, boleh deh. bentar. Aku lihat listnya Nih. dulu nih ya, list it. Ini pakai akun day trade ya. Bentar ya. Bentar ya teman-teman ya. Oke. Sebenarnya banyak loh pilihannya itu ya. Kita ngomong aja contohnya kalau kita kemarin eh, masuk di sini ya. Wih, banyak banget ini emitennya. Saham-saham yang masuk indeks Kompas 100 itu antara lain ya, antara lain ada Adaro ya, Adro, kemudian ada Aces, kemudian ada Antam, BCA, semua Big Bang masuk lah itu. Termasuk BPTN, BFIN, dan lain-lain ya. Itu nanti kalau misalnya teman-teman mau pakai akun day trade, jadi teman-teman cari entry yang pas di posisi dia mau reversal. Coba ya aku cariin ya, bentar ya. Salah satunya tuh BRMS kan masuk di situ ya nggak sih? Kompas 100 Nah, itu dia. ada, Betul. ada Itu kan? dia. Ini banyak yang nanya juga nih. Banyak yang nanya Bumi, BRMS, Dewa, NRG. Nah, energi juga BRMS ada, dulu sih. energi Ya. juga ada, lumayan itu. Ini aku ambil contoh. Ya, tapi ini bener-bener eh, gimana ya? Disclaimer Melawan on banget. alam ini. Iya, 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 Soalnya iya. gini ya, pada umumnya ya di market kayak gini, saran netral, saran normalnya itu udah jangan, kita nggak perlu nangkep pisau jatuh sebenarnya. Emang iya sih. Iya, betul. Karena kalau kita Betul. maksain nangkep, maksain masuk ketika foreign aja keluar kok kita mau masuk itu bunuh diri kayaknya. Mm-mm. Ya kan? Iya. Tapi Nah, tanpa dipungkiri sebenarnya tuh ada momen-momen di mana itu kita ngomongnya golden moment sebenarnya di ketika saham jatuh itu ketika dia dread mantul, nah itu golden momennya aja. Nah kita harus nangkep di situ. Nah nangkepnya tuh gampang-gampang susah ya karena apalagi yang model-model kayak gini, yang model kayak momentumnya tuh lagi turun gitu, bukan pas kemarin naik. Kalau pas kemarin naik mah gampang, itu mah lempar apa aja jadi duit ya. Kayak energi itu kan kemarin sempat ngegas dari 240 satu hari bisa sampai 260 lebih ya. Nah itu kalian bisa apa namanya bisa manfaatin itu gitu loh kayak ini contohnya. mm-mm. Nah ini kita bisa ngukur pakai ini. Bentar. Ini pakai ini ya pakai Vibo ya gampangnya. Bentar sorry ini tak hapusin biar clear aku gak ini. Nah dihapus aja dulu semua energi ya.
nih. Oke, nih. Jadi energi itu ketika ini aku cut di sini ya, supaya nggak kelihatan, nggak ke distract. Dah, gini. Anggap aja yang hari ini belum kejadian ya. Nah, ini pas tanggal 8 November ya, ketika jatuh-jatuhnya. Nah, kita bisa ngukur sebenarnya. Nangkep di mana ya? Ini ada support di 240, terus ini ada support juga di sini, support pivot 240. Nah, ini perlu diperhatikan di level ini. Kalau berani loh ya, tapi harus bisa cepet tangannya dan harus disiplin ya. Kita kasih spare mungkin 3 tick di bawah angka 240 itu sebagai level cut loss-nya. Misalnya cut loss-nya ada di sini, stop loss-nya. Tetap harus disetting loh stop loss-nya. Kalau enggak nanti berapa ya? Sorry kok di sini, agak sini. Ya mungkin di level inilah ya, di sekitaran ini kita pasang stop loss di garis biru, nangkepnya di sini di 240 itu tangkap gitu, itu bisa aja karena ada di situ ada support Fibo. Nah, di hari itu kalau kita nangkep nih ya, katakanlah salah sedikit trade, belum kena nih stop lossnya, mantul lagi kan, barang kita masih ada kan, sempat merah sedikit tapi mantul lagi, mantulnya cukup kenceng ya di hari itu, seret sampai sini itu dapat berapa persen coba. Ini dapat 10, 11, 12% dari sini. Anggap aja kita belinya nggak di bottom banget lah, agak telat dikit aja, itu 10% dapat ya. Kalau kita nggak mau TP di pucuk misalnya, ya udahlah, minim tuh 10%, 8% dapat sehari. Itu. Kalau kita nangkapnya pas gitu. Jadi harus berani ya. Soalnya ini nangkap itu kalau salah berdarah pasti. Nah, kalau nggak berani berdarah, ya cari aman-aman aja, yang kayak saham, yang kayak contohnya, bukan aman-aman sih, tapi at least nggak beresiko, bukan yang lagi begini, tapi yang lagi begini nih, kayak saham naik gitu-gitu. Cuman kan naik nggak bisa pakai day trade. Kalau mau cepet beger nih portonya ya bisa bisa pakai ini, salah satunya pakai akun day trade, tapi resikonya gede banget loh. Jadi memang harus bisa, pemilihannya harus pas, kemudian nangkapnya juga harus pas gitu. Jadi money manajemennya diatur supaya kalian nggak sampai boncos gitu ya, apalagi dengan market kondisi yang nggak gampang. Nah, contohnya lagi tadi BRMS. BRMS itu kan sempat jadi hype banget ya, lihat-lihat BRMS, Bumi, Dewa Energi, pokoknya semua grupnya Bakri-Bakri itu wah heboh banget, hype banget kan ya, lihat Lina. Ini sangat menarik sih sebenarnya buat dibahas. BRMS itu kan waktu kapan hari itu akumnya tuh oke banget ya. Nah, makanya dia kan rally nih sampai sini. Rally, kemudian di hari dia nggak bisa bikin higher high, dia koreksi. Ya, koreksi ini udah koreksi sampai berapa hari. Nah, ini kan bingung nih. Kalau misalnya kita belum punya barang, selalu nanya, ini nangkapnya di mana ya, Cik? Gitu kan. Nah, nangkep itu susah jawabnya. Kalau kita nangkapnya salah posisi, ya berapi beneran gitu. Nah, tadi tuh ada sih di grup tuh nanya, nungguin di 370 sebenarnya, tapi karena psikologinya nggak siap, nggak diambil. Jadi nggak usah maksa. Walaupun tahu titiknya di 370 bisa nih mantul. Mantul loh. Walaupun lagi turun, bukan berarti nggak bisa mantul ya. Jadi kita kalau ngambilnya pas posisi di support, ketika dia naik, ya kan, walaupun mantul loh ya, walaupun turun, kita masih bisa profit. Nah, tapi ini nggak disarankan buat yang pemula yang baru belajar. Jadi ini teknik-teknik yang lebih apa ya, yang lebih membutuhkan skill gitu loh ya. Jadi harus hati-hati. Ini mantulnya bisa dapat sekitar 10%, 7% dari nangkep 370 tadi. Ngomong aja lah, kita nggak beli di 370 lah, kita HK lah 372 gitu. Ya, kita udah profit 5% sampai 7% dalam market kondisi yang kayak gini. Nah, kalau misalnya kita pakai akun day trade nih, kan bisa ya BRMS. Jadi katakanlah beli 5 juta aja, 5 juta kalikan limitnya berapa sih, paling sekitar, kita nggak usah pakai semua, katakanlah pakai 5 kali lah ya, 5 itu udah 25 juta berarti. 25 juta. Berarti kalau kita profit 10% aja, kita sudah dapat 25, 25, Dua setengah juta berarti. dua setengah Iya, juta itu adalah kita tuh kan 50%. modalnya 50% sehari. Kan modal kita cuman 5 juta. 5 juta. Ini pernah nih dibahas live trading
Sukor ya kapan hari ya dan ya aku baru ingat Iya, nih. Ya ini trik iya Baker tuh yang benar ini benar yang benar. dimaksud. Iya iya ya aku ingat. Jadi kalau kalian Iya, dengan modal katakanlah 5 juta bisa dapat profit seperti tadi itu nangkep RMS dapat cuan 10%. Itu baru satu kali tarikan ya. Kalau kalian bisa keluar masuk beberapa saham satu hari dengan modal cuma 5 juta, kalian bisa dapat profit misalnya 5 juta juga nih satu hari. Itu bukan nggak mungkin dengan fasilitas yang sudah diberikan menggunakan akun day trade tadi. Dapat limit 5-6 kali, itu dipakai, nggak usah semua juga bisa, betul. ya kan? Itu baru pakai 5 kali. Lah kalau kita tadi pakainya 6 kali misalnya ya. Jadi Iya, dulu belinya 30 juta nih. Cuannya 3 juta itu udah 50% lebih loh. Jadi itu baru satu iya, kali iya, tarikan. iya. Tuh, dengan market Iya. yang kayak gini bisa dapat 50% itu amazing banget. Tapi memang nggak mudah cari cari sahamnya, nangkepnya tuh nggak mudah. Tapi bukan nggak mungkin gitu. Itu tuh Mm-mm. Dan tips-tips nanti dari kalau daftar, mm-mm. iya ya, tips dari Cici Satset ya. Moga-moga teman-teman ini daftar nanti kalau day trade itu pakai SRA 2 Mm-mm. nanti ya, supaya bisa join ke grupnya Ya, Cihelen langsung ya mm-mm. untuk trading Satset. Ya, Nah, buat teman-teman yang telat nonton, jangan ini ya, jangan takut. Kita nanti bakal save di Instagramnya Support, di YouTube dan juga di Spotify. mm-mm. Jadi bisa dengerin lagi gitu ya. Ini tips-tips dan juga emiten-emiten yang udah kita bahas Iya, gitu. itu beneran. Anyway, Tapi yang kemarin kita mm-mm, coba ini tuh yang sempat ngobrol panjang di live trade kemarin, kok live trade, Sukor mm-mm, offline trading ya, trading bareng lah, iya, terabar-terabar di mm-mm, Altira kemarin. Itu aku ingat sih sekarang. Jadi sempat ngebagiin tips gimana kita baker dengan menggunakan akun day trade. Nggak susah. Kalau marketnya lagi nggak susah aja, orang susah aja itu bisa loh gitu. Ya kan? Apalagi kalau marketnya lagi baik-baik aja, iya normal itu benar-benar benar. bener-bener deh. Enak, nggak usah pakai duit-duit gede dulu, pakai yang kalian rela untuk ya untuk error gitu loh. Misalnya, aduh error ya Iya, udah duit belajar lah kasih ya, duit tidur kan. belajar, duit belajar. Nah, nanti kalau along the way itu kalian udah scale up gitu, udah skillnya udah cukup, makanya wah itu bisa dikembangin sendiri. Mau kemana? Mau 200%, 100% sehari itu bisa. Cuman harus sesuai sama psikologi masing-masing, siap atau enggak, kayak gitu. Jadi kalau misalnya contoh tadi ya, kita ngambil saham yang cuan sehari bisa 10% kali 2, 20%. Itu udah baker. Jadi modal 5 juta, sekali cuan 2,5 juta, itu kali 2 udah 5 juta, udah balik modal. Jadi modal kita tuh yang 5 juta itu udah double dalam satu hari. Hanya dengan 2 kali trading, kalau sekali tradingnya cuannya 10%. Pakai day trade tadi, Hmm, pun day trade gitu. Kalau masih nggak paham juga, nanti kita ada session khusus menjelaskan ini. asik. Bener ya Ci Free. ya, nanti aku ini ya buatin event ya Nggak khusus ya untuk bahas apa-apa. tentang ini. Nanti karena kalau Iya, IG Live kan waktunya limited nih, jadi nanti iya, waktu bener. ya nanti kita adain aja untuk ngejelasin nih gimana sih maksudnya nggak ngerti aku Iya. akun day trade nih. Nah nanti itu ada session khusus deh, biar lebih enak, Mm-mm. kita lebih fokus ke situ. Kan ini kan semua dibahas lah. Ini bener, ini soalnya kan juga masih banyak banget teman-teman yang nanya di question and answer dan juga di kolom komen. Nah, ini buat teman-teman yang mau nanya, jangan lupa ya join ke grupnya Ci Helen dulu. Kemudian nanti bisa langsung nanya gitu ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih gantung. Karena waktu kita sebenarnya udah terbatas ya dan juga ini sebenarnya udah habis gak berasa udah ngobrol 1 jam sama Ci Helen. Thank you banget buat waktunya Ci. Ya. Tuh katanya tuh ada sehari cuan 10% katanya. Cepat kaya ya, memang ya momentum itu nggak Iya. datang setiap hari ya. Bukan Mm-mm. setiap hari cuma 10%. Kalau setiap hari cuma 10% ya mah kaya semua ya. Karena market tidak selalu gampang kayak gitu. Ada momen-momen di mana kita memang harus rehat, berhenti trading dulu karena loss. Ya itu wajar. Mm-mm. Bukan tiap hari cuma 10% tuh ya enggak juga lah. Itu kan ideally kalau kasih contoh ya, kalau misalnya mau terjadi dan itu pernah terjadi soalnya. Jadi makanya aku sharing di sini karena pernah kejadian. Tapi tidak dalam setiap hari kita tuh mampu menghasilkan cuma 10%. Itu tergantung marketnya ya. Jadi kalau Mm-mm. andai kata market mendukung bisa cuan 10% satu hari rutin, wah ya enak. Cuman ya memang nggak Mantap. segampang itu ya, nggak segampang itu ngomong gitu.
Seru banget ya, Ci. Pengen ngobrol lagi, tapi sayangnya waktunya terbatas. Nanti kita set waktu lagi ya untuk event bareng Boleh. si Helen dan juga mungkin untuk IG Live bareng di sesi-sesi selanjutnya. Tapi Oke, meanwhile, aku mau say thank you. thank you Thank you juga. banget buat si Helen, buat waktunya, dan juga buat teman-teman Cuan Troopers yang udah nonton. Mm-mm. Nanti jangan lupa ya, minggu depan kita tetap ada IG Live lagi. So, see you See you. hari Selasa depan. Bye-bye. Bye bye. Thank you so much.